Selamat pagi semua. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir pada mata kuliah eksplorasi migas semester ini, di mana pada materi terakhir ini kita akan membahas bagaimana teknik interpretasi dari suatu data log. Nah, kalian sudah mengetahui hasil rekaman dari well logging yang berupa data-data itu akan digambarkan dalam well log scale. Jadi gambar tersebut ini perlu adanya suatu cara untuk menginterpretasi, mengingat adanya beberapa pengaruh pada proses interpretasi. Jadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pada proses interpretasi itu seperti lingkungan geologinya. Akan berbeda bagaimana cara untuk menginterpretasi pada lapisan karbonat dengan lapisan sensel. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan borehole-nya atau lingkungan dari lubang bornya. Bagaimana fluida dalam borehole tersebut, apakah fresh water atau salt water mat. Nah, ini akan berbeda di dalam teknik interpretasinya. Atau juga bagaimana kondisi dari lingkungan lubang bor tersebut, apakah dia dalam kondisi case hole atau open hole. Kemudian ada juga faktor yang lain yang sangat mempengaruhi pada proses interpretasi, yaitu adanya data-data tambahan seperti matlog, core, cutting atau data-data lainnya. Sehingga di dalam menginterpretasi suatu log ini tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada untuk memilih bagaimana cara yang akan digunakan yang dianggap paling sesuai untuk melakukan interpretasi suatu data log. Ada 3 cara untuk mengevaluasi hasil log, yaitu pertama ada evaluasi cepat, ada evaluasi sedang, dan ada evaluasi langsung. Nah, untuk evaluasi cepat, di mana di sini kita bisa melihat langsung secara keseluruhan dari log-log yang ada dari suatu sumur yang hanya dengan berpatokan pada kedalaman, di mana hasil evaluasi cepat ini dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk analisa kualitatifnya, ini akan membandingkan hasil log dari suatu sumur dengan berpatokan pada kedalamannya, sehingga kita dapat langsung menentukan secara kualitatif kira-kira pada daerah mana atau pada kedalaman berapa lapisan tersebut. Jadi pada analisa kualitatif ini kita dapat menentukan langsung lapisan permeabelnya, lapisan yang mengandung hidrokarbon, lapisan yang mengandung gas, atau lapisan yang mengandung sel. Kemudian untuk analisa secara kuantitatif, di mana analisa ini akan menggunakan rekaman dari masing-masing log yang diperlukan. Jadi dari data-data yang dihasilkan dengan rumus-rumus yang berlaku, maka dapat menentukan jenis litologinya, harga dari porositas, harga dari resistivity air formasinya atau resistivity waternya, harga dari resistivity formasi atau simbolnya RT, dan harga dari saturasi waternya atau disimbolkan dengan SW. Kemudian untuk teknik interpretasi yang kedua yaitu evaluasi sedang, di mana pada evaluasi sedang ini parameter-parameter yang diperlukan serta data-data tambahan dan rumus-rumus yang akan digunakan ini akan langsung diprogram pada komputer recorder, sehingga hasilnya dalam bentuk cyberlog seperti cell index, grain density, dan harga porositas. Kemudian teknik yang ketiga yaitu evaluasi langsung. Nah, pada evaluasi langsung ini data-data tambahan, rumus-rumus, serta koreksi-koreksi yang diperlukan ini akan langsung diprogram pada komputer recorder, sehingga gabungan dari beberapa log yang terekam ini akan langsung memberikan hasil yang dapat menganalisis karakteristik formasinya seperti apa, lapisan hidrokarbonnya, nilai dari saturasi waternya, serta nilai dari porositasnya. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke
parameter yang dihasilkan dari berbagai jenis log. Jadi di sini ada spontaneous potential atau SP log. Nah, dari SP log ini akan menghasilkan nilai volume cell dan resistivity water. Kemudian dari jenis log resistivity log ini akan menghasilkan diameter dari invasinya atau disimbolkan dengan DI, akan menghasilkan nilai resistivity pada flash zone, akan menghasilkan juga nilai resistivity formasi dan nilai volume selnya. Kemudian untuk jenis log gamma ray ini akan menghasilkan satu nilai atau satu parameter, yaitu volume selnya. Kemudian pada jenis log porosity log ini akan menghasilkan parameter atau nilai dari volume sel, harga porositas, serta jenis litologi yang ada. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa masing-masing jenis log ini akan menghasilkan parameter-parameter yang berbeda-beda, tetapi ada juga parameter yang sama yang dihasilkan dari jenis-jenis log ini, seperti nilai daripada volume sel ini dapat dilihat dari SP log, dapat dilihat juga dari resistivity log, dapat dilihat juga dari gamma ray log, serta dapat dilihat juga dari porositas log. Nah, dari keempat jenis log ini, kalian sudah mempelajari pada materi sebelumnya kira-kira bagaimana untuk menghasilkan nilai volume sel yang paling mendekati kebenaran berdasarkan dari keempat jenis log ini. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena kalian sudah mempelajarinya pada materi-materi sebelumnya. Jadi, yang perlu saya ingatkan adalah untuk menentukan suatu parameter yang dihasilkan dari suatu jenis log, ini perlu kalian tahu dulu konsep daripada jenis lognya. Bagaimana SP log ini menghasilkan parameter seperti volume sel, apakah lebih teliti daripada resistivity log, apakah lebih teliti daripada gamma ray log, atau porosity log akan lebih teliti menghasilkan nilai volume sel dibandingkan dengan log yang lainnya. Ini sudah kalian pelajarin ya, jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi dari parameter-parameter yang dihasilkan tersebut, kita dapat memilih formasi mana yang permeable dan dapat membedakan mana yang clean formation, shell formation, monomineral atau dua mineral, sehingga besarnya saturasi water, nilai hidrokarbon dan saturasi hidrokarbon yang movable ini dapat ditentukan berdasarkan dari parameter-parameter yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk ke teknik interpretasi dengan metode cepat atau quick look evaluasi, di mana yang pertama adalah metode perhitungan. Nah, jadi dari FDC, CNL, dan GR kalian seharusnya sudah tahu ya ini apa saja. Oke, untuk FDC itu adalah density log, CNL ini adalah neutron log, dan GR ini adalah gamma ray log. Ini dari ketiga log ini kalian dapat menentukan harga porositas, jenis litologinya, dan volume selnya. Kemudian dari resistivity log ini kalian dapat menentukan resistivity dan diameter invasinya. Kemudian dari SP log ini dapat ditentukan resistivity air formasinya atau disimbolkan dengan RW. Dan dari rumus yang ada ini dapat dihitung beberapa saturasi waternya. Biasanya di sini adalah yang kita menggunakan rumus RC yang bisa kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian yang metode kedua ini adalah metode apparent water resistivity atau disimbolkan dengan RWA. Nah, pada metode ini kalian dapat menentukan nilai dari resistivity water dan saturasi waternya. Sedangkan hubungan dengan apparent water resistivity-nya adalah di mana untuk rumus apparent water resistivity itu sama dengan resistivity formasi dibagi dengan formasi faktor. Nah,
jika kita hubungkan dengan rumus RC untuk mencari harga saturasi water ini sama dengan akar dari formasi faktor dikali dengan resistivity water dibagi dengan resistivity formasi. Nah, apabila saya keluarkan akarnya, jadi saturasi water kuadrat ini sama dengan formasi faktor dikali dengan resistivity water dibagi dengan resistivity formasi. Nah, jadi di sini bisa saya sederhanakan menjadi akar dari resistivity water dibagi dengan resistivity formasi dibagi formasi faktor. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa resistivity formasi dibagi dengan dibagi dengan formasi faktor ini merupakan rumus daripada apparent water resistivity. Oke, yang bisa kalian lihat pada persamaan yang pertama. Sehingga untuk saturasi waternya ini bisa kita sederhanakan menjadi akar dari resistivity water dibagi dengan apparent water resistivity. Oke. Nah, dalam menghitung apparent water resistivity untuk setiap lapisan permeabel yang terdeteksi pada hasil rekaman log ini dapat memperhatikan persamaan yang ada tadi dari persamaan pertama hingga persamaan yang kedua. Nah, tetapi di sini perlu kalian lihat bahwa untuk water zone atau untuk zona yang full air di mana harga daripada saturasi waternya adalah 100%, itu adalah 1. Sehingga nilai dari resistivity water ini sama dengan nilai dari apparent water resistivity. Kemudian untuk zona hidrokarbon di sini di mana harga dari saturasi waternya ini akan lebih kecil dari 1, sehingga apparent water resistivity-nya akan lebih besar daripada resistivity waternya. Nah, dari keadaan tersebut maka harga terendah daripada apparent water resistivity atau RWA ini adalah sama dengan resistivity water. Itu adalah harga yang paling terendah. Sedang apabila apparent water resistivity-nya ini lebih besar 4 kali dari harga resistivity water, kemungkinan mempunyai harga saturasi water yang akan lebih kecil dari 50%, sehingga bisa kita identifikasi bahwa apabila RWA-nya ini lebih besar dari RW-nya, maka zona tersebut adalah zona hidrokarbon yang potensial karena saturasi waternya akan lebih kecil sebanyak 50%. Artinya saturasi waternya akan kecil yang menunjukkan bahwa apparent water resistivity-nya lebih besar daripada resistivity waternya. Nah, ketika ini terjadi kondisi seperti ini, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa zona yang ada pada kedalaman tersebut merupakan zona hidrokarbon yang potensial. Oke, masuk ke metode yang ketiga, di mana metode RXO atau resistivity pada flash zone dibandingkan dengan resistivity formasinya. Jadi hasil perhitungan RXO per RT untuk setiap kedalaman yang diplotkan dan yang overlay pada hasil rekaman SPlog ini akan dapat menentukan metode quick look yang menentukan zona hidrokarbon. Nah, kalian sudah mengenal rumus SPlog ya, di mana SPlog ini sama dengan min K dikali dengan log resistivity mud filter dibagi dengan resistivity water. Nah, ini bisa kalian lihat pada persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita hubungkan dengan untuk harga nilai dari saturasi water. Dia berdasarkan dari rumus RC. Nah, di mana untuk saturasi water sendiri ada rumusnya adalah akar dari formation factor dikali dengan resistivity water dibagi dengan resistivity formasi. Nah, di ini untuk zona air di mana
saturasi pada flash zone-nya itu sama dengan saturasi waternya itu sama dengan 1. Artinya SW-nya sama dengan 100% air. Sehingga RXO per RT ini sama dengan RMF atau resistivity mud filter dibandingkan dengan resistivity water. Nah, bisa menjadi persamaan yang keempat. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa dari persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat, di mana resistivity mud filter dibandingkan dengan resistivity water ini adalah sebanding dengan resistivity pada flash zone dibandingkan dengan resistivity water, maka bisa kita substitusikan ke dalam persamaan yang kelima. Untuk mencari SP log ini sama dengan min K dikali dengan log resistivity pada flash zone dibagi dengan resistivity formasinya. Jadi dengan kata lain bahwa SP ini atau spontaneous potential log ini sebanding dengan harga resistivity pada flash zone dibanding dengan resistivity formasinya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah metode F overlay, di mana pada metode F overlay ini digunakan untuk menentukan atau mendeteksi adanya hidrokarbon untuk memperkirakan hidrokarbon yang movable jika di sini resistivity pada flash zone-nya telah dicatat dan dapat memperkirakan harga dari resistivity water, saturasi water, dan saturasi pada flash zone-nya. Nah, metode F overlay ini merupakan salah satu cara quick look yang paling baik karena di sini kita dapat mendeteksi langsung hidrokarbonnya, baik itu hidrokarbon yang movable, serta dapat memperkirakan harga dari RW, SW, dan SXO-nya. Oke, jadi di dalam menginterpretasi suatu data log dengan metode-metode berikut ini, maka kalian juga harus memperhatikan zona atau kondisi yang ada pada sumur tersebut. Apakah zona tersebut clean water atau movable hydrocarbon zone-nya. Jadi untuk clean water zone ini di mana harga saturasi water ini akan sama dengan harga dari saturasi pada flash zone itu adalah 1. Sedangkan untuk movable hydrocarbon bearing zone di mana harga saturasi pada flash zone-nya ini akan lebih besar daripada harga saturasi waternya. Tetapi harga dari saturasi pada zona flashnya ini harus kurang daripada 1. Karena apabila dia 1 ini maka harga zona tersebut bukan zona movable hydrocarbon tetapi adalah zona clean water. Oke, kemudian kita masuk bagaimana hubungan antara resistivity mud-nya, resistivity mud filter, dan resistivity mud cake-nya. Jadi pengukuran dari contoh filter lumpur dan padatan lumpur atau mud cake-nya ini biasanya telah diketahui. Tetapi apabila data-data resistivity mud filter maupun resistivity mud cake ini tidak ada, maka harga-harga ini dapat diestimasi dengan beberapa cara. Jadi menurut yang pertama adalah menurut Lowe dan Dunlap, di mana untuk freshwater mud ini dengan harga resistivity lumpurnya dalam harga 0,1 sampai 2 ohm meter pada temperatur 75 derajat Fahrenheit atau setara dengan 24 derajat Celcius, maka akan berlaku persamaan seperti berikut, di mana log resistivity mud filter dibandingkan dengan resistivity mud itu sama dengan 0,396 dikurang 0,0475 ohm meter.
Kemudian cara yang kedua itu adalah menurut Overton dan Lipson. Ya, jadi untuk lumpur pengeboran dengan resistivity lumpurnya dalam harga 0,1 ohm meter sampai 10 ohm meter dengan pada temperatur 75 derajat Fahrenheit atau setara dengan 24 derajat Celcius, maka akan berlaku persamaan berikut ini. Bisa kalian lihat di mana untuk nilai konstanta Km-nya adalah diberikan sebagai fungsi dari Matweg-nya. Jadi Km ini adalah berat lumpurnya, di mana bisa kalian lihat untuk berat lumpurnya dalam satuan pound per gallon itu setara dengan kilogram per meter kubik. Di sini bisa kalian lihat dari tabel bahwa pada berat lumpur 10 pound per galon itu atau setara 1200 kg per meter kubik ini nilai daripada konstanta Km-nya adalah 0,847. Ini bisa kalian lihat hingga pada berat lumpurnya 18 pound per galon atau setara dengan 2160 kg per meter kubik, maka nilai atau harga Km-nya adalah 0,350. Oke, kita langsung masuk ke soal. Jadi bila diketahui harga dari resistivity lumpurnya itu adalah 3,5 ohm meter pada temperatur 75 derajat Fahrenheit dengan berat lumpurnya adalah 12 pound per galon, maka bisa kalian hitung nilai dari resistivity matte filternya dan resistivity matte cake-nya. Jadi yang perlu kalian lihat di sini yang pertama adalah bahwa rumus apa yang kalian bisa gunakan. Dilihat dari data, di sini diketahui datanya adalah resistivity lumpurnya itu bernilai 3,5 ohm meter. Maka bisa kalian gunakan rumus yang kedua menurut Overton dan Lipson. Oke, di sini kemudian bisa kalian lihat juga bahwa berat daripada lumpurnya adalah 12 pound per galon, sehingga harga untuk Km-nya adalah 0,584. Nah, kemudian kalian masukkan harga tersebut 0,584 ke rumus menurut Overton dan Lipson untuk mencari resistivity matte filternya dan resistivity matte cake-nya, sehingga didapatkanlah harga untuk resistivity matte filternya sebesar 2,23 ohm meter dan harga untuk resistivity matte cake-nya sebesar 5,07 ohm meter pada temperatur 75 derajat Fahrenheit atau setara dengan 24 derajat Celcius. Oke. Jadi demikianlah cara-cara secara umum ya bagaimana kalian menginterpretasi suatu data log yang harus kalian lihat dari situasi dan kondisi dari sumur tersebut. Yang perlu kalian perhatikan adalah pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menginterpretasi, yaitu lingkungan geologinya, lingkungan lubang bornya, maupun data-data tambahan lainnya seperti matlog maupun core ataupun coringnya. Dan bagaimana cara-cara untuk menginterpretasinya berdasarkan dari zona yang ada. Akan berbeda pada clean water dan movable hydrocarbon zone. Oke. Demikianlah pemaparan saya mengenai teknik interpretasi yang merupakan materi terakhir pada mata kuliah ini. Jadi ada beberapa tugas yang akan saya berikan sebelum kita masuk ke tugas besarnya. Silahkan kalian mengerjakannya dan mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke. Demikian materi saya untuk hari ini dan semester ini. Semoga materi-materi yang telah saya berikan dapat bermanfaat untuk pengetahuan kalian ke depannya,
Dan saran saya adalah kalian tetap harus menggali materi-materi yang ada dan lebih kritis terhadap materi-materi yang telah saya berikan untuk digali kepada mata kuliah selanjutnya. Oke, demikian pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, dan semoga kalian sukses ke depannya. Oke, terima kasih dan selamat siang.